Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Si Shinji Season 5. Ya, perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita melihat Sun Wukong yang sedang bersiap-siap menyerang alam baka. Sekarang Sun Wukong telah berhadap-hadapan dengan Raja Alam Baka. Sang siluman Sun Wukong dari alam manusia, kau adalah murid dari master yang sama dengan si siluman topeng merah itu. Jadi begitu kau ada di alam baka bukan karena kau telah mati. Ada urusan apa kau denganku dan soal apa? Ucap Raja Alam Baka. Serahkan jiwa Suyi, jawab Sun Wukong. Siapa? Siapa itu Suyi? Tanya Raja Alam Baka. Dia adalah jiwa sang Dewi Surga. Dia sudah berada di sini selama ratusan tahun, jawab Sun Wukong. Jiwa dari surga, sekarang aku paham. Siluman topeng merah itu mengirimmu ke sini untuk mencari jiwa yang telah hilang selama ratusan tahun. Haha, menyedihkan sekali. Setiap hari aku selalu mendapat ratusan jiwa baru. Aku pasti sudah bosan dengan jiwa berusia ratusan tahun. Aku tak akan ingat kemana aku membuang jiwa tua itu, ucap Raja Alam Baka. Hal itu pun serta-merta membuat Sun Wukong terlihat marah. Kau benar-benar membuatku muak. Akan kubuat kau membayar perbuatanmu itu, teriak Sun Wukong sambil memukulkan tinjunya ke lantai Alam Baka, yang membuat lantai tersebut menjadi porak-poranda dibuatnya. Reaksi Sun Wukong itu pun membuat boneka-boneka yang ada di sana kini terlihat sangat ketakutan. Hei, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu, ucap Sun Wukong kepada boneka-boneka itu. Tidak, jangan sentuh aku, Master, tolong usir kera ini, teriak boneka-boneka itu kepada Raja Alam Baka. Menurut Wuching, Suyi ada di antara para boneka ini, tapi boneka yang mana? Gumam Sun Wukong dalam hati. Ini lucu sekali, kau datang ke alam baka untuk mencari sebuah jiwa. Itu lucu sekali, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kau tahu kenapa? Karena orang bodoh yang mencobanya, mereka semua sudah jadi koleksiku. Aku tak tahu seberapa kuat dirimu di alam manusia, tapi di alam baka ini akulah rajanya, teriak Raja Alam Baka sambil mengeluarkan seluruh aura hitamnya. Mendapatkan serangan yang tiba-tiba itu, Sun Wukong bergumam dalam hati, asap badai hitam yang tertiup angin ini adalah racun kegelapan yang dikatakan oleh Su Wuching. Api jiwaku langsung tercemar hanya dengan menyentuhnya saja. Di tempat Su Wuching berada, Kak Wukong, kau harus mencari cara untuk menghindari racun kegelapan alam baka. Itu bisa mencemari bahkan jiwamu sekalipun. Aura dan kekuatanmu akan menghilang dengan cepat oleh aura hitam itu, ucap Su Wuching. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Tanya Sun Wukong. Sang Raja Alam Baka terlahir di alam baka. Karena dia tumbuh di kondisi yang tepat, dia bisa beradaptasi dengan racun itu dan memanfaatkannya. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Kau harus memakai mantra ilusi untuk membuat celah dan segera temukan Suyi lalu pergi dari sana secepat mungkin, ucap Su Wuching. Tidak mungkin, aku hampir tidak bisa bergerak jika aku tidak mengalahkan dia. Bagaimana aku akan mencari Suyi? Jawab Sun Wukong. Jangan memaksakan dirimu, Kak Wukong, ucap Su Wuching. Orang seperti dia yang mempermainkan hidup orang lain dan menyiksa orang lain tanpa alasan. Aku paling benci dengan orang seperti itu. Aku tidak akan kalah, jawab Sun Wukong. Hei Raja Alam Baka, aku Sun Wukong akan mengalahkanmu di sini sekarang juga, teriaknya. Dasar kera tak tahu diri, kalau begitu kemarilah datang kepadaku, jawab Raja Alam Baka menantang Sun Wukong. Mendapatkan tantangan itu, Sun Wukong pun segera melancarkan serangan mautnya. Namun ternyata serangan Sun Wukong kini tidak berdampak apa-apa kepada Raja Alam Baka. Ini sangat aneh, kenapa aku tidak bisa memukulnya? Gumam Sun Wukong. Hehe, setelah kau disentuh oleh racun kegelapan, baik kecepatan, reaksi, dan pengambilan keputusanmu akan langsung menurun.
Sungguh kera yang sangat lamban. Aku yakin saat ini kau pasti kaget. Hei kera kecil, kau akan jadi milikku sekarang, ucap Raja Alam Baka sambil mengeluarkan celurit rantai jiwanya. Lalu dia pun langsung menebaskan senjatanya tersebut kepada Sun Wukong. Saat merasakan kejadian yang menimpa Sun Wukong, Su Wuqing pun kini terlihat cemas. Inilah akhirnya, sekarang aku sudah mengikat arwahmu, kau bahkan tidak akan bisa melawanku lagi. Hehe, ini akan jadi tambahan tak terduga untuk koleksiku, ucap Raja Alam Baka yang saat ini telah berhasil mengikat Sun Wukong dengan rantai jiwanya. Orang mati tenggelam karena mencoba menyelamatkan orang lain yang tenggelam. Kau mati saat mencoba menyelamatkan orang lain yang mati. Itu sering sekali terjadi. Jiwamu ini sangat luar biasa. Aku harus membuat boneka baru khusus untukmu. Tak lama lagi kau juga akan memanggilku ayah. Hehe, aku tak sabar lagi untuk menyiksamu, ucap Raja Alam Baka terlihat senang. Hei Raja Alam Baka, kau itu sungguh menjijikkan. Apa kau tahu itu? Ucap Sun Wukong. Setelah berkata itu, dia pun langsung memutuskan rantai yang mengikatnya dan langsung mencekik leher Raja Alam Baka. Kau terlalu naif karena telah mengira kalau kau bisa mengalahkan Sun Wukong semudah itu, teriaknya. Kau, bagaimana kau bisa lepas dari rantaiku? Tanya Raja Alam Baka saat ini terlihat ketakutan. Itu karena kau sebenarnya tidak sekuat yang kau kira. Dasar makhluk rendah tak tahu diri, jawab Sun Wukong. Merasakan kondisi Sun Wukong yang dapat membalikkan keadaan, Su Wuqing pun berkata, ini hebat, ternyata Kak Wukong telah berhasil bertahan dari racun kegelapan itu. Kak Wukong sudah melalui satu proses reinkarnasi. Dia bukan lagi hanya siluman kera yang terlahir dari batu. Jiwanya saat ini sudah memiliki kualitas yang sama seperti sang Raja Alam Baka, dan sekarang dia juga sudah beradaptasi dengan racun kegelapan Alam Baka itu. Di tempat pertarungan Sun Wukong, Raja Alam Baka sekarang terlihat sangat ketakutan dan mencoba menghentikan serangan dari Sun Wukong. Namun semua itu tidak diperdulikan oleh Sun Wukong. Kau sudah cukup bersenang-senang menghajarku, ucap Sun Wukong. Apa kau tahu, dasar kera tak tahu aturan, kau tidak boleh membunuhku. Pikirkanlah apa yang akan terjadi pada aturan Alam Baka tanpa kendali dariku. Akulah yang membereskan semua kekacauan yang ditinggalkan para jiwa ini. Tanpa boneka penuntun yang kuciptakan, semua jiwa akan tersesat di sini selamanya. Itu akan jadi malapetaka. Saat Alam Baka jadi kacau, alam manusia juga akan terpengaruh. Apa kau paham itu? Ucap Raja Alam Baka mengancam Sun Wukong. Di tempat lain, Su Wuqing pun mengirimkan pesan kepada Sun Wukong dengan mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Raja Alam Baka tersebut itu merupakan kebenaran. Mendengar itu, Sun Wukong pun kini terlihat ragu. Kalau kau paham, sekarang lepaskan aku. Tak ada orang lain yang punya kemampuan untuk melakukan tugasku, dan tak ada juga yang mau melakukannya. Dunia akan jadi kacau kalau tanpa diriku. Itulah sebabnya aku punya hak dan kekuasaan untuk melakukan apapun yang ku mau, dan kau mau tidak mau harus menerimanya. Sekarang lepaskan tangan jelekmu itu dariku, ucap Raja Alam Baka kepada Sun Wukong. Namun ternyata hal itu tidak dipedulikan oleh Sun Wukong. Dia pun terus melancarkan serangannya. Sudahlah, berhentilah berpikir kalau kau itu yang paling penting di dunia ini, ucap Sun Wukong sambil mematahkan leher Raja Alam Baka. Setelah itu pun Raja Alam Baka terlihat dalam keadaan sekarat. Aku tak tahu akan jadi apa Alam Baka tanpa dirimu, tapi aku tahu ada orang brengsek yang tak boleh kubiarkan hidup. Mampuslah kau, teriak Sun Wukong sambil memukul-mukul dadanya. Ini Raja Alam Baka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan terkapar di sana tanpa daya. Melihat kejadian itu, boneka-boneka yang berada di sana pun berkata, Raja Alam Baka telah mati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar itu, Sun Wukong juga berkata, hei di antara kalian, apakah ada seseorang yang... Namun Sun Wukong segera menghentikan kata-katanya. Su Wuqing sudah bilang kepadaku, aku tidak bisa menanyai mereka. Aku harus fokus mencari salah satu dari mereka dan memanggil namanya agar bisa berhasil, gumam Sun Wukong dalam hati. Dasar monyet tak tahu diri, lihatlah akibat dari perbuatanmu itu. Sekarang semua sudah terlanjur karena kau telah membunuhku. Kau tidak akan pernah bisa menemukan jiwa yang kau cari, ucap Raja Alam Baka di ujung hayatnya.
"Di mana dia?" tanya Sun Wukong. "Dasar kera tengil, cari saja sendiri. Aku yakin sekali kau tidak akan pernah bisa menemukannya," teriak Raja Alam Baka sebelum dia benar-benar musnah dari sana. "Hanya ada satu kesempatan," ucap Sun Wukong. "Itu benar, setelah kau memfokuskan pandangan kepadanya, panggillah namanya, hanya dengan itulah dia bisa dibebaskan. Tak ada kesempatan untuk mengulang, itu hanya akan berpengaruh sekali saja. Berdasarkan pengetahuanmu tentang Su Yi, kau pasti bisa melakukannya," ucap Su Wuqing mengingatkan Sun Wukong. Setelah itu Sun Wukong pun berubah kembali ke wujud kecilnya. Dia pun mengingat-ingat boneka yang telah mengantarnya ke jembatan reinkarnasi pada waktu itu sambil berkata bahwa kali ini dia tidak akan gagal lagi. Setelahnya dia pun mendekati boneka-boneka itu satu persatu dan melihatnya. Karena semua boneka itu terlihat sama, Sun Wukong pun kini semakin bingung. Lalu dia pun kembali mengingat-ingat kejadian beberapa ratus tahun lalu ketika dia dekat dan bersama dengan Su Yi. Kenangan itu satu demi satu muncul di dalam benaknya. Tak lama setelahnya dia pun mencium bau wangi bunga, dan setelah meyakinkan dirinya dia benar bahwa Su Yi adalah seorang boneka yang telah dihancurkan oleh Raja Alam Baka sebelum dia datang ke tempat itu. Lalu Sun Wukong pun meraih boneka tersebut dan memanggil namanya. "Su Yi, kau sudah aman sekarang. Kera yang tak tahu cara menikmati keindahan bunga sudah ada di sini," ucap Sun Wukong. Dan setelah itu pun boneka jiwa tersebut berubah menjadi Su Yi. Setelah kembali ke wujudnya, Su Yi terlihat kaget karena orang yang berada di dekatnya adalah Sun Wukong. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, Sun Wukong pun segera membawa Su Yi pergi dan melesat dari sana secepat kilat. Dan berkat bantuan dari Su Wuqing, kini Sun Wukong telah kembali ke dunia manusia dengan membawa jiwa Su Yi yang telah dia selamatkan tersebut bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.